Tujuan video praktikum ini adalah untuk menentukan adanya karbohidrat pada singkong dalam bentuk gula produksi dengan metode uji Benedict dan mengetahui kadar serat pada singkong mentah. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama untuk uji Benedict, bahan yang dibutuhkan adalah singkong, aquades, dan reaksi Benedict. Sedangkan alat yang dibutuhkan yaitu tabung reaksi, gelas beker, gelas ukur, penjepit, spatula, kain saring, dan waterbath. Untuk analisis serat, bahan yang dibutuhkan yaitu singkong, aquades, aseton, larutan H2SO4 1,5 Newton, larutan NaOH 0,3 Newton. Dan alat yang dibutuhkan yaitu timbangan analitik, kertas saring, pipet volume, dan cawan Petri. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan. Sebelum melaksanakan uji, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mengekstrak singkong. Di mana dalam mengekstrak singkong kita perlu menyiapkan singkongnya, lalu singkong yang telah kita siapkan kita kupas dan cuci hingga bersih. Lalu singkong diparut hingga membentuk seperti bubur. Kemudian, tambahkan air pada bubur singkong yang telah dibuat tadi. Kemudian, bubur singkong disaring menggunakan kain, lalu diperas hingga saripatinya keluar. Langkah selanjutnya, biarkan saripati singkong mengendap dan tunggu 12 jam. Lalu, hasil endapan berupa pasta dijemur dan hasil endapan yang telah dijemur dihaluskan hingga berbentuk seperti tepung. Setelah mengekstrak singkong, langkah selanjutnya yaitu membuat larutan singkong. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu menimbang hasil tepung singkong sebanyak 1 gram. Lalu, tambahkan 1 gram hasil tepung singkong tersebut ke dalam 50 ml air suling. Selanjutnya, ditambahkan kembali dengan air suling hingga volumenya 100 ml. Lalu, jadilah larutan singkong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai uji Benedict pada singkong. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan tabung reaksi. Langkah yang kedua, masukkan 5 ml larutan Benedict ke dalam tabung reaksi. Lalu, langkah yang ketiga, tambahkan 1 ml sampel larutan singkong ke dalam tabung reaksi. Kemudian, langkah yang keempat, panaskan sampel dalam waterbath selama 5 menit. Dan langkah yang terakhir, angkat tabung reaksi dan amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan uji analisis serat kasar. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu menimbang sampel sebanyak 0,4 gram. Lalu masukkan sampel ke dalam kertas saring. Selanjutnya masukkan kertas saring ke dalam gelas kimia berisi larutan NaOH 0,3 N. Lalu ulangi prosedur kerja tadi untuk dimasukkan ke dalam larutan asam sulfat 1,5 N. Selanjutnya setelah mendidih, dilakukan pencucian kembali dengan aquades. Lalu, cuci kertas saring dengan menggunakan aseton. Selanjutnya, kertas saring yang telah dididihkan dimasukkan kembali ke dalam oven selama 1 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Terakhir, timbang kembali kertas saring dengan menggunakan timbangan analitik. Hasil uji Benedict pada singkong. Pada uji sampel Benedict, larutan singkong ditambahkan reaksi Benedict. Hasil yang diperoleh, singkong positif mengandung karbohidrat, ditandai dengan terdapat sedikit endapan berwarna putih. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Hasil analisis serat kasar pada singkong. Hasil analisis serat kasar untuk 2 jenis varietas singkong didapatkan hasil yang berbeda, yakni kadar serat kasar singkong, varietas Adira cukup tinggi dibandingkan dengan varietas Bogor. Hal ini disebabkan atau dipengaruhi oleh perbedaan umur panen dan varietas singkong tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pembahasan untuk hasil uji Benedict pada singkong. Pada uji Benedict dilakukan untuk menunjukkan adanya zat-zat yang mereduksi dalam suasana katalis.
Bahan yang digunakan adalah larutan singkong 1% yang dibuat dengan cara mengekstrak singkong. Dengan menggunakan reaksi Benedict, di mana reaksi ini merupakan campuran dari larutan CuSO4, natrium karbonat, dan natrium sitrat. Berdasarkan hasil pengujian, larutan singkong yang ditambahkan dengan reaksi Benedict diperoleh hasil positif, yaitu terdapat sedikit endapan putih. Selanjutnya, kadar serat kasar tidak sama dengan kadar serat pangan, di mana serat kasar merupakan bagian dari serat pangan. Serat pangan terdiri dari serat kasar atau serat tidak larut air (IDF) dan serat larut air atau SDF. Pada pengujian serat kasar digunakan asam dan basa karena kasar merupakan senyawa yang tidak dihidrolisis oleh asam atau alkali, sehingga dapat ditentukan kadar serat kasar sebagai komponen yang tidak larut akibat perlakuan asam dan basa. Komponen-komponen pangan termasuk serat larut air akan terhidrolisis oleh asam dan basa dan akan menjadi komponen yang lolos saring.